Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh Bersama Gereja Toraja Bogor edisi Kamis 20 Oktober 2022. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih atas kekuatan dan sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pagi hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 9. 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Tema bacaan pagi ini adalah cinta Tuhan dan cinta diri. Ung kamali puang, siaung kaboroi kale. Sikap cinta diri yang berlebihan telah nampak sejak peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Oleh karena lebih mementingkan dirinya sendiri daripada penciptanya, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Situasi ini digambarkan dengan ungkapan cinta diri yang berlebihan adalah akar kejahatan. Inilah yang disoroti oleh Rasul Paulus sekaligus mengingatkan Timotius termasuk semua orang percaya untuk tetap teguh dalam posisinya sebagai orang yang telah ditebus oleh kasih Allah dalam Yesus Kristus. Dapat kita baca di dalam ayat 1. Mungkin kita bertanya, apakah cinta diri tidak diperbolehkan dalam kekristenan? Tentu bukan itu yang dimaksud kitab suci.
mencintai diri sendiri lebih dari mencintai Tuhan, itulah yang menjadi masalah. Cinta diri yang benar adalah cinta diri yang dibangun berdasarkan cinta kepada Tuhan. Jika Tuhan mencintai semua orang, maka wajib hukumnya bagi saya untuk hidup dalam cinta Tuhan yang mencintai semua orang. Inilah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Hubungan yang menjadi dasar kehidupan Kristiani. Bagaimana jika yang terjadi seperti yang dikatakan dalam bacaan kita, bahwa orang-orang dalam jemaat lebih mencintai diri sendiri dan tidak segan mencelakakan orang lain? Jawabannya, tentu karena cinta diri lebih besar daripada cinta kepada Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Apakah cinta kepada Tuhan masih menjadi dasar dalam kehidupan kita? Rasul Paulus mengingatkan akan datang masa yang sukar dalam kehidupan umat Tuhan, di mana manusia hidup egoisme. Jika masa itu datang, apakah yang harus kita buat? Renungkanlah cinta Tuhan dan hiduplah di dalamnya, supaya engkau jangan terkungkung oleh kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi ini, yang selalu mengingatkan kami untuk tidak mementingkan diri sendiri. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mencintai dan mengasihi Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, dan juga mengasihi sesama kami. Kami berdoa untuk peziarahan kami hari ini. Sertai kami Tuhan agar kami tetap berjalan bersama Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati umat Tuhan dimanapun berada, dalam keadaan mereka, dalam kondisi sehat, yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang bergumul teguhkan, yang lalai sadarkan, dan yang berulang tahun sempurnakanlah syukur mereka. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil. Anugerahi hikmat kepada mereka untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Berkati kami yang sudah lansia ya Tuhan. Topang dan beri kesehatan yang baik dalam menjalani kehidupan di masa tua kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang lagi mencari pekerjaan. Campur tanganlah ya Tuhan agar mereka mendapat kemudahan daripada-Mu, agar mereka dapat pekerjaan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang menjalani pendidikan, diberi hikmat dan keberhasilan. Inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami ya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Demikianlah saat teduh pagi ini. Haleluya, Tuhan memberkati.